Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang. Di antaranya, Saya Adira Bandiani. saya Mahira. Saya Adeni Septiani. Saya Hamdan Mutakin. Saya Rafa. Saya Alfred. Di sini kami akan menjawab tanya sejarah yang berhubungan. Pertanyaan pertama terkait strategi Portugis menguasai Malaka pada tahun 1511 sampai 1641. Apa yang terjadi di Goa India sehingga Sultan Mahmud yang awalnya menerima dengan baik Portugis menjadi berubah sikap dengan mengusir Portugis dari Malaka? Menurut saya, alasan kenapa Malaka mengusir Portugis adalah karena sebenarnya Portugis itu hanya berpura-pura ingin menjalin perdagangan dengan Malaka. Sebenarnya saat di Goa di India, mereka tuh sudah membuat rencana untuk menguasai Malaka karena lokasinya strategis untuk memonopoli perdagangan internasional. Namun hal tersebut dibongkar oleh seorang pedagang Islam yang membuat Sultan Mahmud itu marah sehingga mengusir Portugis. Pertanyaan kedua, bagaimana strategi Portugis menguasai Malaka? Menurut saya, strategi Portugis itu mengirimkan dua perwakilan dari Portugis untuk ke Malaka untuk berdagang. Meskipun mereka ini sebenarnya berdagang pura-pura, tapi sayangnya rencana itu gagal dikarenakan seorang pedagang muslim dari Goa. Lalu mereka berganti strategi, mereka mengirimkan 600 serdadu yang dipimpin oleh Alfonso itulah intinya mah. Untuk menyerang Malaka, akhirnya Malaka pun takluk dan mereka berlindung di sebuah benteng di sana. Soal nomor 3, berikan pendapatmu mengenai respon Kesultanan di Nusantara yang setelah dimintai bantuan oleh Kesultanan Malaka. Respon Kesultanan Nusantara setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, Sultan Mahmud dan keturunannya Sultan Al-Bidar berupaya keras meminta bantuan dari Sultan lain Nusantara kembali Malaka. Namun respon yang mereka dapatkan sangat singkat. Teks menyatakan bahwa upaya mereka gagal. Salah satu contohnya adalah saat mereka memperkenalkan keluarnya di Jepara dan saat itu merupakan bagian dari Sultan ini. Namun kedua militer ini tidak bergerak ini merupakan itu kesultanan di Nusantara memiliki persatuan yang kuat atau mungkin memiliki kepentingan masing-masing sehingga tidak mereka melakukan inisiatif pada Malaka. Pertanyaan keempat, pada tahun 1574, Kesultanan Aceh dan Jepara melakukan serangan besar-besaran ke Portugis Malaka. Menurut kalian, bagaimana hasil dari pertempuran tersebut? Pertempuran Aceh dan Jepara melawan Portugis pada tahun 1574, Kesultanan Aceh dan Jepara bersatu untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap Portugis di Malaka. Mereka mengerahkan pasukan yang sangat besar mencapai 1.500 pasukan. Ini menunjukkan adanya tekad kuat untuk mengusir penjajah dari wilayah Nusantara. Namun meskipun jumlah pasukan yang dikerahkan sangat besar, serangan tersebut gagal total. Teks secara spesifik menyebutkan bahwa mereka tidak berhasil mengusir Portugis. Kegagalan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kuatnya pertahanan benteng Portugis, strategi militer yang kurang efektif, atau mungkin peralatan perang yang lebih unggul di pihak Portugis. Apapun alasannya, hasil dari pertempuran tersebut adalah kekalahan bagi pihak Aceh dan Jepara. Pertanyaan nomor 5. Diskusikan, menurut kalian, apakah Portugis mendapatkan keuntungan besar dari rempah-rempah setelah menguasai Malaka? Jawabannya, ya Portugis berhasil mendapatkan keuntungan yang besar dalam perdagangan rempah-rempah karena mereka berhasil memonopoli perdagangan dengan menjalin hubungan dengan penguasa lokal dan membangun benteng. Mereka bisa mengendalikan harga dan pasokan rempah-rempah, menjadikan sangat menguntungkan. Pertanyaan nomor 6. Diskusikan, apa dampak positif dari Portugis menguasai Malaka? Dampak positifnya, Portugis awalnya disambut baik oleh Sultan Ternate karena mereka ingin memanfaatkan Portugis untuk mengusir Spanyol. Ini menunjukkan bahwa Portugis memberikan semacam bantuan strategis bagi penguasa lokal dalam menghadapi persaingan. Untuk bagian kedua,
terkait strategi Portugis menguasai Maluku pada tahun 1511 sampai 1641, terdapat 6 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, diskusikan bagaimana strategi Portugis menguasai Maluku. Nah, jadi Portugis menguasai Maluku itu tidak dengan cara militer. Nah, mereka menggunakan cara diplomasi dan juga memonopoli perdagangan. Nah, setelah Maluku dikuasai oleh Portugis, Defonso mengutus Francisco untuk pergi ke Maluku untuk menjalin hubungan baik dengan Raja Ternate. Nah, tujuan mereka adalah untuk mendapatkan hak istimewa agar dapat memonopoli perdagangan. Nah, mereka sampai membangun suatu benteng untuk menjadi markas monopoli perdagangan. Untuk pertanyaan nomor 2, berikan pendapatmu mengenai respon yang dilakukan Sultan Bayanullah ketika berhubungan dengan Portugis. Nah, Sultan Bayanullah ini pertama-tama menyambut Portugis dengan sangat baik karena dia memiliki tujuan yang sama, ingin mengusir Spanyol yang berkuasa di tengah. Tapi Sultan Bayanullah ini kurang bijaksana sehingga dia tertipu oleh Portugis dan akhirnya datanglah konflik yang menyebabkan Sultan Bayanullah ini berkonflik dengan Portugis. Jadi malah dimonopoli lagi perdagangan. Nah, pertanyaan ketiga, diskusikan bagaimana cara yang paling efektif dalam memonopoli rempah-rempah di Nusantara. Jadi ada beberapa cara atau strategi yang paling efektif untuk memonopoli rempah-rempah yang ada di Nusantara. Pertama, adanya pembangunan benteng pertahanan. Nah, pembangunan benteng pertahanan ini dijadikan sebagai kunci utama dalam cara atau strategi untuk memonopoli rempah-rempah tersebut. Nah, pembangunan benteng ini bukan hanya sekadar kata pembangunan saja, karena pembangunan benteng ini bisa menjadi sebuah fondasi ataupun beberapa fungsi yang nantinya akan berdampak kepada hal yang lainnya. Kemudian benteng ini juga terdapat di Ternate yang bernama Benteng Sao Paulo. Nah, untuk benteng pertahanan sendiri memiliki fungsi-fungsi, diantaranya fungsi pertama sebagai pengendalian jalur perdagangan. Nah, yang pertama, benteng ini memungkinkan Portugis untuk mengawasi dan juga mengendalikan semua kapal yang entah itu datang ataupun kapal itu pergi. Dan Portugis juga memastikan bahwasannya rempah-rempah yang mereka jual itu hanya bisa dijual kepada mereka sendiri. Kemudian untuk fungsi yang kedua, mencegah pesaing. Jadi keberadaan benteng ini membuat kerajaan lain ataupun negara-negara lain yang ingin datang ke Ternate itu akan menjadi kesulitan karena adanya benteng pertahanan ini. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, terkait strategi memonopoli rempah-rempah, diantaranya terdapat perjanjian dagang yang mengikat. Nah, selain kekuatan militer, Portugis juga menggunakan diplomasi untuk menjalin perjanjian dengan penguasa lokal seperti Sultan Ternate. Pertanyaan nomor 4, berikan pendapatmu, apakah tindakan Raja Ternate membantu Belanda mengusir Portugis Spanyol sudah tepat? Dari pertanyaan nomor 4, terkait ketepatan ataupun tidak ketepatan, menurut teks yang sudah disajikan, tindakan dari rakyat Ternate sendiri untuk membantu Belanda mengusir Portugis dan Spanyol ini sudah tepat. Namun, penting juga kita harus menganalisis bahwasanya mengapa keputusan dari yang diambil oleh rakyat Ternate ini sudah tepat. Yang pertama, karena kesadaran akan penindasan Belanda. Rakyat Ternate ini awalnya menyebut
sejarah akan terulang kembali ketika Ternate membantu Belanda? Oke, jadi dalam teks itu gak dijelasin sebenarnya kalau sejarah akan terulang lagi terhadap Ternate karena tidak tertulis secara jelas. Akan tetapi kalau kita melihat sejarah sebelumnya seperti ke Portugis, nah Portugis itu kan awalnya teh baik. Nah, tapi lama kelamaan awalnya niat berdagang, tapi lama kelamaan malah jadi ingin memonopoli. Sama halnya juga sama Belanda. Kalau Ternate membantu Belanda yang awalnya baik, mungkin suatu saat nanti mempunyai niat yang buruk yang pada akhirnya akan sejarah akan terulang kembali. Pertanyaan nomor 6. Pelajaran apa yang dapat kalian ambil dari tindakan rakyat Ternate membantu Belanda untuk mengusir Portugis Spanyol? Pelajaran utama yang bisa kita ambil yaitu kita tidak boleh bergantung terhadap kekuatan asing untuk menyelesaikan masalah di dalam negeri. Jadi kita harus bisa menyelesaikan masalah yang di dalam negeri oleh kekuatan sendiri. Tidak boleh menggunakan kekuatan asing yang akhirnya mungkin dampak buruknya bisa jadi dimonopoli, bisa jadi dijajah oleh bangsa asing. Ya mungkin itu aja. Terima kasih buat yang udah nonton. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian semua ya. Bye. Bye. Besyu.